Sebelumnya kita mau istirahat ya, kita mau ambil istirahat sebentar aja, 6 menit dari sekarang. Bisa digunakan waktunya untuk ke toilet atau untuk ambil minuman gitu ya, atau mau makan dulu sedikit bisa. Nanti kembali lagi di Zoom ini jam 19:25. Jadi kita istirahat selama 6 menit. Dan di layar ini ada persembahan kasih. Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan persembahan kasih bisa langsung transfer ke rekening yang ada di layar. Ya, kami sangat berterima kasih untuk setiap persembahan kasih yang diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi, mari kita istirahat dulu. Nanti jam 19:25 kita kembali lagi ke Zoom. Ya, selamat beristirahat semuanya. Semuanya sudah ada di sini. Ya, semoga semuanya udah ya. Kalau ada yang belum ada di layar, boleh dibantu dipanggil. Oke, ya Bapak Ibu, kalau pertemuan yang sebelumnya kita udah sama-sama belajar tentang seri yang pertama ya, doa dalam hidup Kristiani. Ya, sebelumnya kita belajar mengenai pengertian jenis dan tradisi doa dalam iman Katolik yang dibawakan oleh Pastor Hendra. Ya. Masih dalam rangkaian seri yang pertama, doa dalam hidup Kristiani, hari ini kita akan lanjutkan tentang bentuk doa dan kuasa doa yang akan dibawakan oleh Bapak Kristoforus Krismanto Kusbiantoro. Ya, beliau ini adalah koordinator BPK PKK Bandung di periode yang lalu, dan untuk periode saat ini beliau juga melayani sebagai bagian pembinaan di Sekolah Doa El Shaddai Training Center BPK PKK Kuskupan Bandung. Ya, Kokris sudah ada di Zoom ini, jadi kita sama-sama mendengarkan ya. Saya persilahkan untuk Kokris untuk memulai pengajarannya. Silahkan. Shalom semuanya. Oke, izin saya share screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah muncul? Sudah? Oke. Oke. Sebentar. Ya, Bapak Ibu, kalau selama pengajaran ini nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh chat ke saya ya, ke moderator Stefani. Nanti di akhir sesi kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi kalau ada yang belum ada yang mau ditanyakan, silahkan chat dulu aja gitu, langsung chat aja, nanti takut keburu lupa. Ya, silahkan, Ko Kris. Ya, shalom semuanya. Ya, izin saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Hendra kemarin ya. Jadi Pastor Hendra kemarin sudah 2 minggu yang lalu sudah memberikan pengajaran tentang apa itu doa dalam iman Katolik dan tradisi berdoa dalam iman Katolik. Jadi kita sampai pada lanjutannya. Sebagian besar dari apa yang saya sampaikan ini diambil dari Katekismus Gereja Katolik. Ya, jadi Katekismus Gereja Katolik menuliskan cukup banyak bahan tentang doa sebetulnya. Ya, dan kita akan belajar tentang doa ini berdasarkan atas ajaran gereja ya. Jadi kehidupan pendoa itu harus dibangun di dalam keseharian ya. Jadi Katekismus Gereja Katolik 2697 memulainya dengan begini. Doa adalah kehidupan hati yang baru. Artinya, mereka yang sudah kenal dengan Kristus, mereka yang sudah diubahkan hidupnya oleh Kristus, mereka akan mempunyai hati yang baru. Ya, hati yang baru, dan hidup hati yang baru itu adalah doa.
Jadi orang yang sudah diperbaharui hidupnya, mengenal Kristus dan diperbarui hidupnya, maka mereka akan berdoa. Ya, mereka akan berdoa. Doa itu harusnya menjadi keseharian, ya. Doa menjadi sebuah kebutuhan yang tiap hari Anda akan lakukan, Anda akan kerjakan, ya. Gereja mengajarkan berbagai bentuk doa yang berulang. Tujuannya supaya terbangun tradisi atau budaya berdoa. Kita tahu bahwa gereja, kalau kita lihat di puji syukur ada macam-macam doa, ya. Doa pagi hari, doa sebelum makan, gitu ya. Tujuannya sebenarnya apa sih? Tujuannya adalah supaya kita semua berdoa. Tujuannya adalah supaya kita semua membiasakan diri berdoa. Ya, gereja mengharapkan umat Katolik untuk membiasakan diri hidup di dalam doa. Ya, nah, Katekismus Gereja Katolik mengajarkan ada 3 bentuk pokok ungkapan kehidupan doa. 3 bentuk pokok ungkapan kehidupan doa, yaitu doa lisan, doa renung, dan doa batin. Walaupun kita bisa mix semuanya, kita bisa mix 3 ini, artinya bisa kita melakukan doa yang sekaligus merupakan doa lisan, sekaligus merupakan doa renung, maupun sekaligus merupakan doa batin, gitu ya. Tapi secara prinsip, kalau dikategorisasi, maka ada 3 jenis doa ini. Ya. Katekismus Gereja Katolik 2701 mengajarkan tentang doa lisan. Doa lisan disebutkan ia sendiri mengangkat suara mengucapkan doa pribadinya. Doa-doanya terbentang dari memuji Bapa dengan penuh gembira sampai pada permohonan dalam sakratul maut di Taman Getsemani. Ya, ini adalah ketika menunjukkan bahwa Yesus melakukan doa lisan. Doa lisan artinya apa? Dia mengangkat suara, doa yang keluar suaranya, ya. Pakai mulut nih, pakai mulut mengeluarkan suara. Itu disebut sebagai doa lisan. Ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ini. Yang kedua adalah doa renung. Doa renung, meditasi pada dasarnya adalah suatu pencarian. Roh mencari agar mengerti alasan dan cara kehidupan Kristen agar dapat menyetujui dan menjawab apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau kita merenung, itu adalah dalam bentuk doa juga, ya. Jadi meditasi itu adalah bentuk doa yang dimulai dengan merenungkan, ya, merenungkan buku, tradisi, kitab suci, ajaran gereja kita renungkan, teks-teks liturgis itu kita renungkan, ya. Untuk apa? Untuk kita mengerti bagaimana menjawab panggilan Tuhan. Untuk kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan hari itu. Nah, itu salah satu bentuk namanya doa renung, ya. Katekismus Gereja Katolik 2705, ya. Katekismus Gereja Katolik 2709 bicara spesifik tentang doa batin. Nah, ini yang paling mistik, ya, dari segala bentuk-bentuk yang lain, ya. Doa batin Santa Teresa dari Yesus menjawab, menurut saya doa batin tidak lain dari suatu pergaulan yang sangat ramah dengan Tuhan, ya. Doa batin adalah doa pencarian akan Tuhan, doa yang membangun keintiman dengan Tuhan, ya. Nah, di sini ada ungkapan kerinduan, ada ungkapan, kadang-kadang doa batin itu nggak berisik, ya, diem, lebih banyak diam, tapi hati kita terfokus pada Tuhan. Kita akan bahas secara lebih spesifik bagaimana Katekismus Gereja Katolik mengajar khusus tentang doa batin. Nah, kita mulai dulu dengan doa lisan, ya. Kita mulai dulu yang paling sederhana, yang paling basic, yang paling awal adalah doa lisan. Kalau
orang karismatik familiar sekali ya dengan doa ini ya. Ini makanan sehari-harinya orang karismatik sebetulnya. Ya, ini bukan sesuatu yang aneh buat orang karismatik. Ya, kita lihat 2702. Kebutuhan untuk mengikut sertakan panca indera lahiriah dalam doa batin sejalan dengan tuntutan kodrat manusiawi kita. Ya, kita harus berdoa dengan seluruh diri kita supaya sebanyak mungkin memberikan kekuatan pada permohonan kita. Artinya apa? Katekismus Gereja Katolik mengajarkan kita untuk menggunakan indera kita. Karena apa? Karena bagaimanapun juga Anda dan saya adalah manusia. Ya, kita semua manusia yang diciptakan dengan tubuh jasmani. Artinya kalau kita menggunakan tubuh kita untuk berdoa, ya, kita sedang menaruh kekuatan kita pada permohonan doa kita. Kita sedang sebagai manusia menggunakan seluruh keberadaan kita untuk berdoa. Ya. Oleh karena itu Tuhan mau kita pakai mulut kita dan telinga kita ketika kita berdoa. Ya. Jadi doa itu jangan, yang penting doa dalam hati. Gitu. Doa dalam hati penting, gitu ya. Tapi kadang-kadang Anda perlu mengungkapkan itu, Anda harus menyampaikan itu. Baru ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu lengkap gitu ya, dengan segenap kekuatan kita gitu ya, artinya dengan tubuh kita, dengan indera kita pun berdoa. Ya. 2703 ya, kita baca yang saya fokus pada yang dicetak merah. By the way, suara saya kedengaran dengan jelas? Jelas? Oke, baik. Ya. Di 2703, Allah juga menghendaki ungkapan lahiriah yang menyatukan badan dengan doa batin. Ya. Jadi bukan artinya kalau kita doa dengan mulut, ngomong doang tapi nggak dengan hati. Enggak, sama. Ya. Dengan hati juga. Ya. Dengan hati, dengan batin juga. Batin kita berdoa, tapi Tuhan mau dengar suaramu lewat doa. Tuhan mau, dia mau sekali Anda mengucapkan doa. Jadi buat Tuhan ini penting. Apakah Tuhan tahu apa yang saya butuhkan sebelum saya mengucapkannya? Tahu. Apakah Tuhan bisa mengabulkan doa saya yang tidak terucapkan? Bisa. Tapi Tuhan mau Anda mengucapkan doa-doa. Gereja mengajar kita, mendorong kita ya untuk yuk mari kita sama-sama mengucapkan doa-doa itu. Ya. Walaupun memang secara hati kita memang minta gitu ya, dengan sepenuh hati, betul. Tapi ada kalanya itu harus diucapkan. Ya. Di 2704, karena doa lisan diarahkan keluar, karena yang sangat manusiawi, maka pada tempat pertama doa ini adalah doa rakyat. Tetapi juga doa batin tidak boleh mengabaikan doa lisan. Doa ini menjadi batin sejauh kita sadar dengan siapa kita berbicara. Ya, jadi ini tadi ditekankan lagi. Ya, kalau kita berdoa dengan suara kita dan kita sadar betul siapa yang kita ajak bicara, maka artinya kita dengan batin kita percaya pada Tuhan. Dengan batin kita juga berseru pada Tuhan. Dan oleh karena itu, ya, kita berdoa dengan mulut kita menyampaikan itu, tapi dengan hati juga kita percaya. Sama seperti dengan Roma 10 ayat 9 dan 10 ya. Dengan mulut orang mengaku, dengan hati percaya, maka kamu akan diselamatkan gitu ya. Ya, Anda boleh baca nanti Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ya. Ini yang menjadi dasar. Tuhan mau mendengar doa kita lewat suara kita. Ya. Ya, ini bentuk doa yang pertama. Nah, bentuk doa yang kedua adalah doa renung. Ya. Doa renung ini seperti apa sih? Ya.
Kalau doa lisan kita sering kita lakukan ya. Kalau kita ibadah misa ada doa umat, itu doa lisan. Ya, cuma sering kali gitu ya. Pas doa umat itu pokoknya ngomong apa, pokoknya kabulkanlah doa kami ya Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita bahkan nggak dengerin lektornya ngomong apa gitu ya. Tapi kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Nah, kalau kita mengerti pengajaran ini, maka kita belajar untuk ketika kita mengucapkan, ketika kita mendengar doa itu dibacakan, kita mengimaninya, dan ketika kita mengucapkan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itu langsung keluar dari iman kita, dari hati kita. Gitu ya. Jadi itu akan berkuasa ya. Doa itu doa lisan. Dan orang karismatik nggak perlu diajarin doa lisan ya. Kadang-kadang orang karismatik itu doanya bisa menyusun kata-kata dengan bagus, dengan panjang gitu ya. Itu khas orang karismatik. Jadi nggak khawatir kalau saya untuk doa lisan, saya nggak khawatir dengan teman-teman yang biasa berdoa di para pendoa di karismatik. Nah, yang kedua ini adalah doa renung. Ya, doa renung itu seperti apa? Ya. Mari kita sama-sama lihat doa renung. Kita mulai dengan Katekismus Gereja Katolik 2706. Doa renung ini start dengan merenungkan apa yang sudah kita baca. Berarti kita bertemu dengannya dan menjadikannya milik kita. Ya. Dengan cara demikian buku kehidupan kita dibuka, inilah peralihan dari pikiran kepada kenyataan. Sesuai dengan kerendahan hati dan iman, kita menemukan dan menilai di dalam meditasi gerakan-gerakan hati. Ya. Ya. Jadi merenungkan apa sih yang kita renungkan ketika kita bermeditasi? Apa sih yang kita renungkan ketika kita melakukan doa renung? Yang kita renungkan adalah apa yang kita baca. Ya, gereja Katolik punya begitu banyak bacaan. Ya, mulai dari kitab suci, ajaran gereja, teks liturgis dan lain sebagainya. Itu semua dibaca. Kemudian kita renungkan. Ya, kita renungkan dan kemudian tujuannya adalah setelah kita baca, bacaan itu harus menjadi gerakan hati. Artinya bacaan itu harus mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Jadi udah baca jangan berhenti aja terus udah gitu bingung. Bacaannya apa ya? Tapi bacaan itu harus mendorong kita ya. Bagaimana hati kita tergerak oleh bacaan itu dan melakukan apa yang kita baca. Nah, ini doa renung ya. Secara prinsip ini doa renung ya. Doa renung itu seperti itu. 2707 metode-metode meditasi sangat beragam. Ya, orang Kristen harus bermeditasi secara teratur. Kalau tidak, ia akan menyerupai jalan atau tanah yang berbatu-batu atau yang penuh dengan duri-duri, sebagaimana dikatakan dalam perumpamaan penabur. Tetapi satu metode hanyalah merupakan satu penuntun yang terpenting, ialah maju bersama Roh Kudus menuju Yesus Kristus, jalan doa satu-satunya. Artinya, ketika kita melakukan meditasi dan merenungkan apa yang kita baca, ya, kita harus lakukan ini secara teratur dan kita selalu harus mengandalkan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya roh itu yang menggerakkan tadi. Yang menggerakkan hati kita untuk melakukan apa yang kita baca. Nah, banyak orang yang sekarang ini ada begitu banyak gerakan baca kitab suci ya. Betul ya? Ada, yuk kita sama-sama baca kitab suci. Saya mesti bilang itu gerakan yang sangat bagus. Tapi kalau Anda cuma sampai baca dan tidak melakukan ini, ya, tidak melakukan ini nggak jadi sesuatu, Bapak Ibu. Ya, Anda cuma baca aja. Nah, yang paling penting adalah bukan hanya baca, tapi bagaimana Anda merenungkan apa yang Anda baca dan bagaimana ini mendorong Anda untuk melakukan sesuatu. Ya, itu doa renung. Ya.
Sekarang ini gereja Katolik juga punya banyak sekali, di gereja ada banyak sekali renungan-renungan harian ya, yang berdasarkan atas bacaan kalender liturgis. Itu juga sangat bagus Bapak Ibu. Jadi seorang pendoa harus terbiasa merenungkan, ya. Merenungkan, memikirkan firman Tuhan. Merenungkan apa yang Anda baca, direnungkan. Jadi baca tuh bukan baca untuk ditelan aja gitu aja terus diingat gitu ya, tapi nggak ngerti apa, dan bacaan itu nggak berbicara kepada kita. Harusnya bacaan itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Katekismus Gereja Katolik 2708, meditasi memakai pikiran, daya hayal, gerak perasaan, dan kerinduan. Usaha ini penting untuk memperdalam kebenaran iman, menggerakkan pertobatan hati, dan memperkuat kehendak mengikuti Kristus. Jadi ada 3 fungsi ini penting. Ada 3 fungsi kalau kita melakukan doa renung atau meditasi. Ya, merenungkan firman Tuhan lewat, katakanlah, yang paling dikenal oleh kelompok karismatik adalah Lectio Divina, ya. Nah, itu doa renung, ya. Lectio Divina adalah bagian dari doa renung, ya. Artinya Anda membaca, Anda merenungkan itu sampai itu menggerakkan hatimu untuk melakukan sesuatu, ya. Fungsinya ada 3. 1, memperdalam iman, jelas. Anda baca kitab suci, Anda baca renungan, Anda baca teks liturgis, itu jelas akan menambah imanmu. Yang kedua, mendorong Anda pada pertobatan, ya, pertobatan hati, ya, perubahan hati, ya. Dan yang ketiga adalah memperkuat kehendak kita untuk mengikuti Kristus, sehingga hari demi hari kita semakin menjadi seperti Kristus, ya. Ini katekismus Gereja Katolik tentang doa renung. Ya. Kita lanjut ke yang ketiga, doa batin. Ini yang paling banyak. Oh, Chris, maaf sebentar, suaranya bisa lebih besar sedikit? Oh, oke. Mohon maaf. Ya, cek 1 2 3. Oke. Cukup? Ya. Ya, mohon maaf kalau terlalu cepat ya, karena bahannya cukup berat dan banyak, jadi saya harus agak cepat supaya waktunya cukup. Dan yang ketiga adalah doa batin. Apa sih doa batin itu? Nah, ini sesuatu yang paling banyak sebenarnya. Dan ini yang paling paling dalam dan paling banyak dengan misteri gitu ya. Paling mistik gitu ya. Nah, start dengan Katekismus Gereja Katolik 2710. 2710. Waktu dan lamanya doa batin tergantung pada kehendak yang tegas dalam terungkap rahasia-rahasia hati. Bukan kita berdoa kalau kita punya waktu, melainkan kita meluangkan waktu supaya hadir di hadirat Tuhan. Ya, kalau kita melakukan doa batin, artinya kita hadir dalam hadirat Tuhan. Kita hadir dalam kehadirat Tuhan. Artinya hati kita, keberadaan kita, fokus kita itu ada pada Tuhan. Ya. Situasinya bisa macam-macam. Ya. Bisa Anda saat bermeditasi, saat Anda merenungkan, saat Anda tapi intinya ada hati yang fokus diarahkan kepada Tuhan. Hadir di hadirat Tuhan. Waktunya bisa anytime. Anda mungkin biasa melakukan saat teduh pagi hari gitu ya. Itu bisa jadi merupakan doa batin yang pas untuk Anda. Tapi kadang-kadang pagi-pagi saya sibuk ya. Baru bisa pas jam istirahat kantor nih siang-siang. Ya, Anda bisa ambil waktu sebentar, memfokuskan, arahkan hati pada Tuhan gitu ya. Nah, itu bisa jadi merupakan doa batin yang pas. Artinya Anda meluangkan waktu untuk hadir di hadirat Tuhan. Ya, itu adalah doa batin.
Doa batin, langkah masuk ke dalam doa batin ya dapat dibandingkan dengan pembukaan perayaan Ekaristi. Ya, di bawah dorongan Roh Kudus kita mengarahkan hati dan seluruh diri kita hidup dengan sadar dalam kediaman Tuhan. Kita membuka topeng kita dan mengarahkan kembali hati kepada Tuhan yang mencintai kita. Untuk menyerahkan diri kepadanya sebagai persembahan yang harus dimurnikan dan ditransformasi. Artinya apa? Kalau kita ingat dalam sebelum kita masuk ke doa syukur agung, ya, imam biasanya marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan, ya. Lalu kita jawab apa? Sudah kami arahkan. Nah ini artinya apa? Kita sedang mempersiapkan batin kita terarah fokus pada Tuhan. Itu doa batin. Nah, doa batin adalah doa seorang anak Allah, doa seorang pendosa yang sudah diampuni, dan yang menghendaki agar menerima cinta kasih dengannya, ia dicintai dan membalasnya dengan cinta kasih yang lebih besar lagi. Ya, doa batin adalah penyerahan yang rendah hati dan miskin kepada Bapa yang penuh cinta dalam persatuan yang semakin dalam dengan Putra terkasih. Jadi, ketika kita melakukan doa batin, posisi kita ya, harus ada dalam posisi kerendahan hati. Jadi situasi kita harus ada dalam situasi kerendahan hati. Karena orang yang bisa mengarahkan hati pada Tuhan hanya orang yang rendah hati. Orang yang masih diganggu dengan kesombongan nggak bisa mengarahkan hati ya kepada Tuhan. Nggak bisa. Ya. Jadi Allah itu mengasihi mereka yang rendah hati ya. Jadi butuh kerendahan hati untuk bisa datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang mengarahkan hati kepada Tuhan sungguh-sungguh. Itu butuh kerendahan hati. Kalau Anda masih punya kesombongan dengan bilang bahwa saya nggak butuh Tuhan. Saya lakukan ini karena ya saya biasa lakukan ini kok. Gitu ya. Maka Anda akan kesulitan untuk bisa masuk ke dalam kehadiran Tuhan yang intim dan mendalam. Katekismus Gereja Katolik 27:13 ya. Doa batin adalah hubungan perjanjian yang Allah letakkan dalam dasar hakikat kita. Ya. Suatu persekutuan di mana Tritunggal Maha Kudus membentuk manusia, citra Allah menjadi serupa dengan dirinya. So, doa batin adalah covenant. Ya. Covenant. Ini menarik ya. Perjanjian itu tidak pernah disebut sebagai agreement. Tapi di dalam iman kita, perjanjian itu selalu disebut sebagai covenant. What is a covenant? Ya, apa itu covenant? Covenant itu artinya gini. Covenant itu, kalaupun Anda nggak setia, Tuhan tetap setia. Itu covenant. Itu covenant. Covenant itu seperti itu. Perjanjian, kalau agreement, agreement lain. Kalau agreement, Anda bikin agreement kerjasama sama pihak lain gitu ya. Dengan klien Anda atau dengan Anda hire konsultan atau apa. Nah, kalau dia lakukan bagiannya, Anda lakukan bagian Anda. Itu namanya agreement. That is doing business. Itu lakukan bisnis, agreement. Nah, gereja melihat bukan agreement. Tapi gereja memandang perjanjian itu sebagai covenant. Sama seperti janji nikah. Ya. Janji nikah itu, aku akan mencintaimu dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Ya. Artinya, mau lu sehat, mau lu sakit, mau lu lagi banyak uang, mau lu lagi kere, gitu ya, aku tetap akan mencintaimu. Nah,
tidak menuntut kecuali kalau kamu sudah tidak mencintaiku lagi gitu ya. Nggak gitu ya. Covenant itu nggak seperti itu ya. Covenant itu mau kamu kondisi apapun aku tetap mengasihi. Nah, sama seperti Tuhan dengan manusia. Ya. Manusia, kalaupun manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi manusia. Ya, Tuhan tetap mengasihi anak-anak. Kendati pun dia sering jatuh dalam dosa, dia tetap mengasihi. Ya, itu covenant. Ya. Nah, oleh karena itu doa batin mengingatkan kita pada perjanjian itu. Doa batin mengingatkan kita bahwa kita datang dari Allah dan kita membuat perjanjian dengan Allah. Ya, perjanjian yang namanya covenant. Kita ingat akan janji Tuhan bahwa Dia tetap mengasihi Anda dan saya. Ya. Nah, doa batin adalah puncak doa 27:14 ya. Katekismus Gereja Katolik 27:14, doa batin adalah puncak doa. Di dalamnya Allah melengkapi kita dengan kekuatan melalui rohnya supaya manusia batin diperkuat di dalam kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini doa batin adalah sarana di mana hati kita dengan hati Tuhan itu ketemu. Sehingga roh Allah yang ada di dalam kita itu bekerja. Sehingga manusia batin kita diperkuat. Ya. Jadi fungsi dari doa batin adalah memperkuat manusia batin kita. Ketika kita sedang letih, lesu, lemah, kekeringan, ya, maka yang harus dilakukan adalah doa batin ini. Ini adalah doa yang paling tepat. Nah, saat ini setelah pandemi atau semasa pandemi banyak sekali umat yang mengalami kekeringan rohani, gitu ya. Nah, kalau kekeringan rohani itu jawabannya bukan KRK. Jawabannya bukan KRK. Ya, oh kekeringan rohani ikut KRK, ikut di sana, di sini, di sana, di sini. Ya, bukan yang nggak boleh ikut KRK, boleh, ya, boleh aja ikut KRK. Tapi kalau Anda mengalami kekeringan, Anda harus cari sumbernya. Sumbernya di mana? Sumber kekuatanmu di mana? Sumber kekuatanmu ada di dalam pertemuanmu, perjumpaanmu, perjumpaan hatimu dengan hatinya Tuhan. Ya. Lewat doa batin ini, manusia batin kita diperkuat. Ya, di situ kuncinya. 27:15, Katekismus Gereja Katolik 27:15, ini bicara tentang kontemplasi. Ya. Doa batin juga disebut sebagai doa kontemplatif, gitu ya. Kontemplasi memandang misteri kehidupan Kristus dan dengan demikian memperoleh pengertian batin mengenai Tuhan untuk mencintainya lebih sungguh dan mengikutinya dengan lebih baik. Doa batin tujuannya cuma satu. Karena doa batin tadi hati kita ketemu dengan hatinya Tuhan, maka tujuannya adalah untuk menumbuhkan cinta kita sama Tuhan. Dan ketaatan kita kepada Tuhan. Untuk lebih lagi mencintai Tuhan dan untuk mengikutinya lebih baik lagi. Gitu ya. Itu bahasa yang digunakan oleh katekismus. Ya. Itu fungsi dari doa batin. Ya. Doa batin ialah 27:16 ya. Doa batin ialah mendengarkan sabda Allah. 27:17 doa batin ialah berdiam diri. Dalam doa batin tidak dibutuhkan kata-kata yang panjang lebar. Ya. Dalam suasana diam yang tidak dapat ditahan manusia lahiriah, Bapa menyampaikan kepada kita sabdanya yang menjadi manusia, yang menderita untuk kita, yang mati dan bangkit lagi. Ya. Seolah-olah gereja tuh mau menyampaikan bahwa
Justru doa batin itu adalah doa yang hening sebetulnya. Nah, orang karismatik ini nggak terlalu terbiasa dengan doa yang hening. Orang karismatik itu biasanya doanya rame, gitu ya, rame. Padahal kalau kita mau mendalami iman tradisi gereja Katolik, tradisi berdoa Katolik, ya, ada doa lisan yang rame tadi, memang ada, gitu ya. Tapi doa lisan yang disertai dengan doa lisan yang harus menjadi doa batin, gitu ya. Artinya apa? Ada kalanya Anda harus bicara, ada kalanya Anda hanya harus berdiam dan membiarkan Tuhan yang berbicara. Nah, ini ya, ini yang sering kali dilupakan. Porsi ini yang banyak sekali dilupakan oleh mereka yang terlibat dalam pembaruan karismatik Katolik. Ya, jadi kalau nanti di seri yang kedua kita akan belajar tentang doa syafaat dan di sana ada doa syafaat profetik. Saya yakin di sini ada banyak sekali yang sudah ngerti dan sudah pernah belajar apa itu doa syafaat profetik ya. Doa syafaat profetik itu kita berdoa menyembah Tuhan terus hening, diam aja gitu ya. Nah, disitulah porsi di mana Tuhan bicara. Gimana Anda bisa tahu apa yang Dia mau kalau Anda ngomong terus, gitu ya? Anda nggak biarkan Dia bicara. Nah, di doa syafaat profetik di seri yang berikutnya nanti kita akan belajar ya bagaimana kita diam, kita mendengarkan Tuhan bicara. Ya, nah itu doa syafaat profetik mengandalkan begitu banyak doa batin. Ya, jadi kita akan fokus pada hatinya Tuhan gitu ya dan biarkan Tuhan itu menaruh hatinya buat kita. Nah, di doa syafaat profetik doa batin ini banyak dipakai. Ya, tapi ada banyak sekali doa batin. Tradisi Katolik punya banyak sekali doa batin ya. Doa-doa kontemplatif itu yang dilakukan oleh para rahib-rahib dan biarawan, biarawati itu merupakan kekayaan doa yang sangat luar biasa ya. Nah, itu adalah doa batin ya. Nah, kita lanjutkan 27:18. Doa batin adalah persatuan dengan doa Yesus sejauh doa itu membuat kita mengambil bagian dalam misteri Kristus. Misteri Kristus dirayakan oleh gereja di dalam Ekaristi. Dan Roh Kudus membuatnya menjadi hidup lagi dalam doa batin sehingga ia dapat menyata dalam amal cinta. Ya. Jadi doa batin menghidupkan kembali apa yang dirayakan di dalam Ekaristi. Ya. Di dalam Ekaristi itulah Kristus ada di dalam aku dan aku di dalam Dia, gitu ya. Ya, persatuan itu, ya. Dan doa batin, ya, doa batin membawa kita kembali kepada persatuan, menghidupkan kembali apa yang kita rayakan di dalam Ekaristi, persatuan antara kita dengan tubuh Kristus, ya. Dan doa batin adalah persekutuan cinta kasih. Persekutuan cinta kita dengan Tuhan. Jadi doa batin ini sangat intimate, Bapak Ibu. Ya, sangat intimate, sangat dekat, sangat intim, sangat personal, ya, sangat personal. Jadi kalau kita dari 3 jenis doa, ini yang paling dalam, yang paling intimate gitu ya. Menggambarkan relasi keintiman kita dengan Tuhan. Nah, jadi saya mau coba tarik 3 hal ini dengan ya di sini saya anggap semuanya terbiasa dengan pembaruan karismatik Katolik ya. Jadi di dalam pembaruan karismatik Katolik kita perlu doa lisan, kita perlu doa renung, kita perlu jelas ya. Kita merenungkan firman Tuhan, ada pewarta gitu ya, itu kita renungkan. Dan setelah itu ada juga yang penting adalah doa batin
Nah, ini adalah ekspresi keintiman, ya, kedalaman keintiman dengan Tuhan lewat doa batin. Dan 3 hal ini sebetulnya kita lakukan di persekutuan doa, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda datang ke persekutuan doa atau Anda datang doa syafaat, seringkali kita lakukan ini semua kok. Jangan bilang, wah saya belum melakukan ini. Enggak, kita lakukan. Cuma porsinya beda-beda, ya. Porsinya beda-beda. Ada yang porsinya banyak doa lisannya, gitu ya. Pujian penyembahan, terus doa lisan, terus kemudian ayo silakan doa spontan gitu ya. Itu karismatik tuh suka sekali dengan itu. Bagus nggak? Bagus, nggak jelek. 3 hal ini 3 hal yang baik. Gereja mengajarkan, mendorong kita untuk melakukan 3 hal ini. Ya. Nah, doa yang lisan tadi juga baik, ya, baik. Ya. Itu semua baik. Nah, ada doa renung, ya, doa renung kita ambil dari firman Tuhan, lalu kemudian kita melakukan Lectio Divina, gitu ya. Itu sangat baik. Ya. Tapi ini yang sering kali dilupakan adalah doa hening. Ya. Oleh karena itu, di pembaruan karismatik Katolik, saya sarankan, ya, habis pujian penyembahan, naik bahasa roh, gitu ya. Sediakan lebih banyak waktu untuk diam. Ya. Karena disitulah momen di mana Roh Kudus berbicara kepada kita. Di saat itulah kita belajar untuk berdiam diri. Dan memfokuskan seluruh keberadaan kita dan hati kita hanya pada Tuhan. Nah, tambahkan momen itu lebih banyak di pembaruan karismatik Katolik, ya, di persekutuan-persekutuan doa kita. Saya yakin akan ada sesuatu yang signifikan berubah. Ya. Oke. Kalau tadi saya sudah bicara tentang bentuk doa, sekarang kita akan bicara tentang kuasa doa. Oke. Kuasa doa. Ini Pope Francis pernah bilang begini. Our strength is prayer, and the prayer of a humble person is the weakness of God. Ya. Kekuatan kita adalah doa, dan doa orang yang rendah hati adalah kelemahannya Tuhan. The Lord is weak only in this one sense. He is weak before the prayers of his people. Ya. Jadi Tuhan itu lemahnya cuma dalam hal ini. Bahwa dia itu lemah di hadapan doa umatnya. Ya. Jadi datanglah dalam doa dengan kerendahan hati. Ya. Firman Tuhan menyampaikan begini dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Jadi doa orang benar. Syaratnya benar dulu nih. Hidupmu harus benar. Ya. Udah doanya, udah hidupnya benar. Doanya harus dengan yakin, baru resultnya adalah besar kuasanya. Jadi kalau kita mau bicara tentang kuasa doa, ya, hal pertama yang harus diperbaiki adalah hidupmu. Hal pertama yang harus diperbaiki adalah hidupmu. Sudahkah kamu hidup benar? Sudahkah kamu hidup benar? Berdoa dengan yakin itu jauh lebih mudah daripada berusaha hidup benar. Sekali lagi, berdoa dengan yakin, mengejar keyakinan dalam doa, itu jauh lebih mudah daripada mengejar hidup yang benar. Ya. Jadi belajarlah untuk terus hidup benar, berusahalah untuk terus hidup benar, supaya ketika kita yakin berdoa, maka itu akan besar kuasanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pope Francis katakan, a humble person is the weakness. Ya, the prayer of a humble person is the weakness of God. Ya, doa orang yang rendah hati
Bukan doa yang menunjukkan kesombongan. Tapi doa seseorang yang rendah hati. Itulah yang menggerakkan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita datang pada Tuhan, datanglah dengan kerendahan hati. Bukan dengan kesombongan. Ya. Tapi dengan kerendahan hati. Bukan dengan sok bahwa wah kita sudah melakukan begitu banyak buat Tuhan. Gitu ya. Sudah pelayanan sana sini dan lain sebagainya. Enggak. Tuhan mau mendengar doa-doa orang-orang yang rendah hati. Ya. Nah, ada 3 hal yang kita mau pelajari sama-sama dari kuasa itu. Ya. Bahwa doa orang yang benar itu didengar sama Tuhan. Doa orang yang benar itu didengar sama Tuhan. Pelajaran pertamanya adalah itu. Jadi, Amsal 15 ayat 29 katakan begini. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Ya. Dan Mazmur 34 ayat 16 dan 18, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang benar, dan telinganya pada teriak orang yang minta tolong. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi benar itu penting. Hidup benar itu penting. Kalau Anda mau doamu penuh dengan kuasa, hidupmu harus benar. Bapak Ibu. Ya. Jadi belajar untuk hidup benar. Santa Teresa Avila mengatakan begini, a prayer is being on terms of friendship with God, frequently conversing in secret with Him who we know loves us. Ya. Doa itu adalah sebuah persahabatan. Nah, Bapak Ibu, persahabatan sebenarnya friendship. Ini enggak cuma sekedar hubungan, tapi ini sebuah persahabatan. Nah, kira-kira ya, orang sombong ya bisa nggak bersahabat sama orang yang rendah hati? Sulit ya. Sulit. Ya. Sulit. Nah, ada nggak orang yang mau bersahabat dengan orang sombong? Saya tanyainnya begini. Anda mau nggak bersahabat dengan orang yang sombong? Enggak ya. Kenapa? Enak gitu ya. Kesombongan itu bikin enak ya. Nah, jadi kesombongan itu memang nggak menyenangkan ya. Jadi Tuhan mau supaya Anda belajar untuk rendah hati ya. Belajar untuk benar, hidup benar itu penting ya. Hidup benar itu penting. Ya. Yang kedua adalah doa orang benar mengubah hidup seseorang. Doa orang yang benar itu mengubah hidupmu. Ya. Ketika kamu hidup benar, kamu berdoa, ya, itu akan mengubah hidupmu. Mengubah hidupmu dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam hal keluargamu, dalam hal pergumulanmu, dalam hal usahamu, pekerjaanmu, dalam hal pelayananmu, mengubah segalanya. Ya. Orang yang benar ketika dia berdoa itu akan mengubah keadaannya, mengubah hidupnya, mengubah dirinya. Ya. Ini Mother Teresa berkata seperti ini, I used to believe that prayer changes things, but now I know that prayer changes us, and we change things. Ya. Saya dulu percaya bahwa doa itu mengubah banyak hal. Tapi sekarang saya percaya bahwa doa itu mengubah saya. Dan saya mengubah banyak hal. Ya. Ini luar biasa ya kata-katanya ya.
Jadi doa itu pertama-tama mengubah hidupmu dulu. Sebelum dia mengubah orang lain, dia mengubah hidupmu dulu. Mengubah hidupmu dulu, baru dia mengubah orang lain. Ya. Oleh karena itu, firman Tuhan Matius 7 ayat 7, ini ayat yang sangat terkenal. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta artinya kita datang pada Tuhan dengan kerendahan hati dan menyadari ketergantungan kita kepada Tuhan. Cari artinya Anda berusaha. Kalau yang tadinya malas-malasan, enggak, Anda harus berusaha supaya itu mengubah hidup kita. Ada sesuatu yang diusahakan. Mencari kehendak Allah, berusaha mencari kehendak Allah. Ketuk artinya Anda harus konsisten, Anda terus berdoa. Ini yang mengubah sebetulnya. Yang mengubah adalah ketika Anda berdoa, Anda belajar untuk rendah hati, Anda belajar untuk tergantung pada Allah, Anda belajar untuk mencari kehendak Allah, berusaha mencari kehendak Allah, dan Anda belajar untuk terus konsisten. Makanya hidupnya berubah. Karena ini sebetulnya yang sedang dikerjakan. Dan doa inilah yang mengubah hal-hal yang lain. Diri kita lah yang mengubah hal-hal yang lain. Doa mengubah hidupmu dan hidupmu mengubah orang lain. Gitu ya. Dan yang ketiga, doa orang yang benar itu menjangkau dunia. Wah, ini keren nih. Ini yang terakhir. Doa orang yang benar itu menjangkau dunia. Mazmur 2 ayat 8 katakan, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Doa kita harus punya impact, Bapak Ibu. Doa kita harus punya impact. Prayer, ini Santo Yohanes Chrysostomus, prayer is the root, the fountain, the mother of 1,000 blessings. Doa itu akar, fountain itu mata air, gitu ya, mata air dan ibu dari ribuan berkat. Jadi kalau Anda berdoa, Anda harus punya ribuan berkat untuk orang lain juga. Yang bisa jadi sumber buat orang lain. Yang bisa jadi berkat buat orang lain. Oleh karena itu doa harusnya punya power untuk menjangkau dunia. 1 Timotius 2 ayat 1-2 katakan begini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini bicara doa syafaat. Jadi doa akan sangat besar kuasanya kalau apa? Kalau kita mau berdoa dan mau mengarahkan hati kita berdoa untuk orang-orang lain. Makanya doa syafaat itu menjadi doa yang penting, Bapak Ibu. Doa syafaat adalah doa yang sangat penting. Kita nggak berdoa hanya untuk diri kita, tapi kita berdoa untuk orang lain. Untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar. Artinya apa? Melewati batas, melewati ruang dan waktu, kita menjangkau dunia dengan doa-doa kita. Maka kita akan melihat bagaimana doa kita punya impact, punya dampak buat banyak orang, buat dunia. Itu kuasa doa. Kuasa doa itu tidak terbatas ruang dan waktu. Anda bisa berdoa buat presiden, buat semua, buat orang-orang yang di wilayah yang sedang menderita saat ini, di Turki yang kena gempa bumi, gitu ya. Kita bisa berdoa buat mereka semua. Kita bisa lakukan itu. Oke. Itulah kuasa doa. Padre Pio
Padre Pio menulis seperti ini. Prayer is the best weapon we possess. It is the key that opens the heart of God. Ya. Doa adalah senjata yang terbaik yang kita punya. Karena itu adalah kunci yang membuka hatinya Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yuk kita berdoa. Karena apa? Kuasanya besar. Hati Tuhan pun terbuka dengan doa-doa kita. Ya. Jadi panggilan untuk menjadi seorang pendoa ini luar biasa ya. Panggilan untuk menjadi pendoa ini luar biasa. Ini bukan panggilan sembarangan. Ya. Kita semua dipanggil untuk berdoa, hidup di dalam doa. Karena apa? Karena gereja mengajarkan bahwa inilah kunci membuka hatinya. Wah, keren banget ya. Nah, saya mau tutup ini dengan sebuah sharing, kesaksian bagaimana doa mengubah hidup kami sekeluarga ya. Jadi kalau saya mau cerita tentang bagaimana kesaksian doa gitu ya, wah banyak banget lah. Saya punya banyak sekali kesaksian tentang doa, bagaimana doa mengubah dan bagaimana kuasanya itu kami rasakan sekeluarga ya. Doa yang macam-macam deh udah kita lakukan. Dan doa itu mengubah banyak hal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau share banyak yang sudah dengar cerita saya ini, tapi ini saya mau share lagi tentang anak saya ya. Anak saya yang keempat, namanya Kiel. Yehezkiel. Kami panggil dia Kiel. Dia lahir tanggal 7 bulan 7 tahun 2021. Ya. Angka cantik nih ya, angka cantik. Ya. Nah, dia lahir sempurna, baik ya. Lalu kemudian tanggal 16 kita lihat ada bercak merah di mukanya. Tanggal 16 bulan 7 mulai muncul bercak merah. Dan tanggal 1 bulan 8 merah itu makin lama makin besar. Makin tampak, makin muncul. Dan tanggal 12 bulan 8 kami bawa dia ke dokter. Nah, ini kondisinya sudah seperti ini. Itu sudah seperti tebal ya, kayak ati ayam ditempelin ke muka gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini waktu dia di usia 1 bulan. Ya. Kami bawa ke dokter. Dan dokter bilang dia menderita penyakit yang sangat langka sebetulnya, cukup langka lah ya. Namanya giant hemangioma infantil. Giant hemangioma infantil. Apa itu? Itu adalah tumor pembuluh darah. Jadi pembuluh darah di wajahnya anak saya itu bertumbuh dengan tidak wajar. Dia bertumbuh menjadi sangat besar dan mengalirkan darah ke wajahnya. Dan itu mengakibatkan wajahnya seperti itu, ya, dipegang panas, ya. Dan kelopak matanya, mata sebelah kirinya ini sudah ketutup dengan hemangioma, dengan tumor itu. Lalu kemudian dia masuk ke rongga mata, warna putihnya itu udah merah, ya. Masuk sampai ke rongga otak. Di otak yang di sebelah kirinya itu sudah tampak adanya tumor itu. Ini kondisi anak saya tahun 2021. Ya. Ketika mendengarkan itu, dokter bilang kemungkinan besar matanya akan buta selamanya. Karena mata ini akan tertutup sama jaringan yang tumor itu, dan kemudian dia nggak akan berkembang. Sangat besar kemungkinan dia akan buta selamanya. Ya. Istri saya nangis tiap malam, Bapak Ibu. Ya. Dan anak ini nangis terus. Mungkin nggak nyaman gitu ya dengan kondisi seperti itu.
Kalau malam-malam itu jam 7, saya udah gendong dia. Nggak bisa ditidurin. Digendong terus. Ya, digendong terus karena mungkin dia kesakitan. Nah, kami gantian gendong sampai pagi. Tiap hari kayak gitu. Ya. Dan apa yang kami bisa lakukan? Kami nggak bisa lakukan apa-apa, hanya kami bisa berdoa. Kami berdoa, kami bilang, kami berseru pada Tuhan, Tuhan tolong kami, apa yang harus kami lakukan. Kami nggak tahu lagi. Kami pergi ke dokter, dokter meminta untuk melakukan beberapa pemeriksaan. 6 dokter yang handle anak. Ada dokter anak, dokter kulit, dokter mata, dokter jantung, karena ini kaitannya sama pembuluh darah. Ya. Lalu ada dokter syaraf, karena ini masuk sampai ke rongga otak, dan juga dokter hemato-onkologi, ya, dokter kankernya, dokter tumornya. 6 dokter yang handle dia. Hari demi hari kami cari solusi apa yang harus kami lakukan. Usia 1 bulan dia sudah harus MRI, dibius untuk MRI. Dan dari hasil bius MRI itu ditemukan tumor itu sudah masuk sampai ke rongga otak. Sehingga otak sebelah kirinya itu nggak bisa berkembang seperti seharusnya. Karena ketutup sama sel tumor itu. Itu kondisinya. Apa yang kami lakukan? Kami hanya bisa berdoa. Kami cari alternatif, kami berdoa. Kami minta dukungan doa dari semua orang. Ya, Bapak Uskup Bandung berdoa, Monsinyur Pidiarto berdoa, ya, buat misa khusus buat Kiel. Para pendoa di seluruh Indonesia berdoa buat Kiel. Juga ada banyak sekali pendeta yang saya kenal yang berdoa. Pendeta kampus kami, pendeta GKI berdoa, pendeta GII datang ke rumah berdoa. Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku dari Ambon datang ke rumah saya berdoa. Semua berdoa. Ya. Semua berdoa untuk kesembuhan Kiel. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kami akhirnya mendapatkan alternatif terapi pengobatan, yaitu di RSCM Jakarta. Jadi sebulan sekali waktu itu kami pergi ke RSCM Jakarta untuk cek keadaannya Kiel. Dan dokter memberikan terapi obat. Bapak Ibu, kami bersyukur. Ini juga karena doa. Ya, tiba-tiba ada teman kami yang baru saja berobat di RSCM bilang, di RSCM itu banyak sekali dokter yang hebat loh. Kamu mau nggak saya kenalin? Ya, saya coba tanya sama dokter saya siapa yang bisa handle kasus seperti ini. Jadi data-datanya Kiel dibawa sama dia, dikasih ke dokternya, dan dokternya anak Tuhan yang luar biasa juga. Dia cariin dokter di sana yang biasa handle ini. Dan ketemu dokternya. Ya. Dan ketika kami pergi ke dokter RSCM itu pertama kali, dia bilang, Bapak nggak usah khawatir. Di handphonenya ditunjukin yang lebih parah dari ini ada, Pak. Saya pernah handle. Ya. Dan langsung Kiel mendapatkan terapi dengan obat yang dia harus makan, dan dokter itu bilang dia harus makan sampai usia kurang lebih 2 tahun obat itu, dan mungkin ini baru akan hilang sempurna di usia 5 tahun. Ya, tapi dokter itu bilang kita harus cek matanya, kita juga harus cek pertumbuhan tumbuh kembangnya, karena tadi sudah sampai terjadi atrofi otak gitu ya. Jadi kita harus cek. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari demi hari kami lalui, ya, dan Kiel tambah baik. Dan dokter bilang, udah nggak usah 1 bulan sekali, sekarang 2 bulan sekali baru periksa. Sekarang ini kami 3 bulan sekali baru periksa. Ya. Jadi kondisi Kiel sudah sangat baik. Saat ini Kiel, ini keluarga kami, ini Kiel sudah hampir nggak kelihatan, ya, dan matanya sempurna. Dokter bilang tadinya mungkin ini akan buta. Enggak. Tuhan ubah matanya saat ini sempurna.
Dan Dokter Syaraf bilang kemungkinan anak ini akan keterlambatan beberapa hal karena karena tadi ya, karena atrofi otaknya tuh terlambat berkembang ya. Mungkin dia akan terlambat jalan, mungkin dia akan terlambat bicara. Tapi saya dan istri saya terus mendoakan Kiel dan percaya Tuhan sanggup menyembuhkan dengan sempurna. Ya. Dan ini kondisinya Kiel saat ini. Kiel main apa? Main apa ini? Ini apa? Pipo. Oh, pipo. Iya. Ya pipo. Ayo, main. Pipo. Ya. Kiel udah bisa jalan dan Kiel sedang ngomong sekarang, belajar ngomong. Ya. Artinya apa? Doa bisa mengubah banyak hal, Bapak Ibu. Doa bisa mengubah banyak hal. Saya percaya kalau Tuhan mengabulkan doa saya percaya Tuhan juga bisa mengabulkan doa Bapak Ibu sekalian. Doa besar kuasanya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Silakan. Oke, terima kasih Bro Krismanto buat pengajarannya hari ini. Luar biasa banget ya, hari ini kita sama-sama belajar. Tadi dijelaskan kalau ada 3 bentuk doa ya, ada doa lisan, doa renung, dan doa batin. Dan doa itu adalah satu kebutuhan untuk kita setiap harinya. Ya, jadi supaya kita selalu berdoa setiap hari. Jadi dan itu bukan kita punya waktu gitu ya, bukan kita tapi kita harus meluangkan waktu khusus untuk berdoa. Nah, terus kuasa doa itu ada doa ya orang yang benar yang didengarkan oleh Tuhan, terus doa orang benar mengubah hidup kita, dan doa orang benar itu menjangkau dunia. Dan lewat sharingnya Ko Kris tadi sungguh ditunjukkannya bagaimana kuasa doa itu bekerja di dalam hidupnya Ko Kris. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi kita akan coba bahas ya kok ya satu persatu. Nah, yang pertama, doa bahasa roh itu apakah termasuk dalam kategori doa lisan? Kalau diucapkan ya. Kalau diucapkan ya. Kalau di dalam hati? Enggak. Enggak. Berarti selama dia diucapkan, berarti itu adalah bentuk doa lisan gitu ya. Betul. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana mengusahakan hidup benar? Kita masih berjuang di dalam kedagingan kita dan masih sering terjatuh di dalam dosa. Apakah ini berarti bahwa doa kita tidak akan didengar Tuhan? Tidak. Tuhan itu melihat kita, Tuhan itu melihat dan menghargai usaha kita untuk hidup benar. Dia tidak memperhatikan, dia melihat kita kalau kita berdosa. Artinya gini, kalau saya berdosa, ya, saya menyesali dosa saya, terus saya datang sama Tuhan dan berdoa. Kira-kira Tuhan dengar? Atau saya harus suci dulu nih, baru saya boleh berdoa? Enggak. Ketika Anda datang sama Tuhan, dalam kondisi berdosa pun, ya, Tuhan tetap mendengar doa. Tapi usahamu untuk belajar hidup benar, ya, untuk berusaha hidup benar itu penting. Ya, jadi Tuhan menghargai usahamu.
mulai sadar bahwa aduh saya berdosa gitu ya. Itu sudah langkah baik, sudah langkah awal yang baik. Saya orang berdosa, saya banyak dosa, kira-kira saya mau datang sama Tuhan, saya mau berdoa. Itu udah langkah yang baik. Tuhan menghargai itu. Ya. Terus apakah kemudian langkahnya berhenti hanya sampai berdoa? Enggak. Langkah kita untuk hidup benar hari demi hari itu dihargai Tuhan. Dihargai Tuhan. Oleh karena itu hidup sakramen kita juga harus baik ya. Artinya yuk sakramen Ekaristi rutin, sakramen tobat gitu ya. Itu juga jadi penting. Nah, itu salah satu bentuk upaya untuk kita belajar hidup benar sebetulnya. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Jadi artinya kalau walaupun gitu ya sekarang kita masih suka marah-marah, masih suka masih suka emosi gitu ya sama orang-orang, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita ya kok ya berarti ya. Iya, bukan artinya udahlah, saya mah nggak perlu doa lagi karena Tuhan pasti nggak dengar doa saya, nggak gitu. Tapi Tuhan menghargai setiap usaha kita gitu ya untuk memperbaiki. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, hidup yang benar itu kayak gimana sih? Wah, ini satu sesi lagi nih. Ini pertanyaannya singkat loh, cuma berapa kata. Saya singkat tapi jawabannya panjang ini. Ya, hidup yang benar itu simpelnya, sederhananya, ya, hidup intim dengan Tuhan untuk jadi serupa dengan Kristus. Itu aja sebenarnya. Ya, kalau mau dipres, disederhanakannya, kehidupan yang benar itu adalah kita disebut hidup kita benar itu kalau kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Wah, susah ya kayaknya ya. Kayaknya, aduh, gimana ya? Dia kan Tuhan gitu, kita kan manusia gitu ya. Ya, ini masih daging juga nih, masih daging gitu. Masih daging gitu. Ya, memang proses sih untuk jadi benar itu memang proses gitu ya. Jadi hidup benar itu seperti apa? Simpelnya adalah hidup yang benar itu adalah ketika kamu semakin hari jadi semakin seperti Kristus. Itu hidup benar. Ya. Nah, kira-kira Kristus korupsi enggak? Enggak ya. Kristus nilai pajak enggak? Enggak ya. Itu ya. Kristus beli Rubicon enggak? Pamer Rubicon enggak? Enggak kan? Iya, enggak lah. Itu. Gak usah pamer-pamer gitu kan. Iya. Oke. Berarti hidup yang benar itu yang serupa dengan Kristus ya intinya. Ini sebenarnya mirip sih pertanyaan orang benar itu seperti apa sih? Maksudnya mungkin doa orang benar ya. Doa orang benar itu seperti apa sih? Doa orang benar yang dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ya, doa orang yang benar. Ya, nah ini orangnya benar dulu nih. Ya, ketika orang benar berdoa dengan yakin, maka besar kuasanya gitu. Jadi syaratnya 2. Orangnya benar dulu, doanya dengan yakin, besar kuasanya. Ini plus ini jadi ini gitu. Oke. Ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, bagaimana tips supaya kita yakin doa kita itu didengar Tuhan? Tips supaya yakin doa kita didengar Tuhan. Bapak Ibu, doa kita tuh pasti didengar Tuhan. Yesaya 59. Ya. Yesaya 59. Sebentar, saya cari posisi saya ya. Sebentar, Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jelas? Ya, jelas banget. Jadi tips supaya doa kita didengar sama Tuhan gimana? Ya, jelas nih. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, pendengarannya nggak kurang tajam untuk mendengar. Artinya Tuhan tuh nggak budak. Dia dengar kok doa kamu. Ya. Terus kenapa? Kenapa kok sepertinya dia tidak dengar doaku? Gitu ya. Ini lihat ayat yang kedua. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Balik lagi ke ayat yang tadi. Hidupmu benar dulu. Gitu. Dia pasti dengar. Oke. Jadi Tuhan selalu mendengar doa kita ya. Nah, terus bagaimana sikap doa dan menyikapi ketika mendoakan orang yang sakit berat atau sekarat yang secara manusiawi sepertinya sudah tidak ada harapan lagi? Mendoakan orang yang sakit. Sakit berat atau yang sekarat katanya. Sikap doa ya. Iya, maksudnya bagaimana sikap doa dan menyikapi ketika mendoakan orang yang sakit berat atau sekarat yang secara manusiawi seperti sudah tidak ada harapannya lagi. Oke. Ini caranya adalah, sikap doanya adalah Anda minta yang terbaik dari Tuhan. Ya. Tuhan, kami minta yang terbaik buat orang. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan, dan kita mohon kemurahan hati Tuhan untuk menyembuhkan dia, ya. Tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi atas dirinya, yang terbaik. Ya, karena Tuhan punya rencana yang paling baik untuk setiap orang. Bisa sembuh nggak? Bisa. Ya, bisa nggak sembuh? Bisa. Ya, tapi biar itu Tuhan yang menentukan. Gitu. Oke, ada lagi. Mendadak diserbu saya. Apakah kalau sudah mengaku dosa dalam pengakuan dosa pribadi kepada pastor, apakah sudah tidak ada dosanya lagi? Saya yakin bahwa kerahiman Tuhan itu sempurna, ya. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh mengakui dosa-dosamu, ya, dan kalau Tuhan sudah mengampuni kamu, ya, itu artinya selesai. Ya, selesai. Ya, perkara Anda berbuat dosa lagi itu lain soal, ya. Tapi selesai. Ya. Tuhan itu mengampuni dengan sempurna. Kalau dia mengampuni Anda dan saya, ya, itu enggak ya kamu ampuninya 75% aja lah karena nggak serius gitu ya. Enggak gitu. Ya, enggak gitu. Tuhan itu kasih pengampunan tuh sempurna. Darah Yesus itu tercurah itu cukup buat mengampuni dan menebus Anda dan saya. Semuanya. Jadi pengampunan itu sempurna. Oke. Bagaimana cara mendoakan diri sendiri agar sungguh mau kembali hidup bertobat dan mau berserah sama Tuhan Yesus walaupun diri sendiri sudah terjerat kuasa roh jahat? Nah, sering-sering doa batin, ya. Saran saya, sebenarnya doa batin yang paling pas. Bukan doa-doa yang apa? Karena gini, doa batin kan tadi kita belajar ya. Doa batin itu adanya connection antara hati kita dengan hatinya Tuhan. Ya. Di dalam keintiman, ya, dan itu membangkitkan roh kita untuk
untuk membangun manusia batin kita. Jadi kalau manusia batin kita terbangun, seharusnya roh jahat itu nggak mudah, nggak gampang roh jahat itu menyerang kita. Kalau sekali lagi batin kita terbangun, ya manusia rohani kita terbangun. Nah caranya nggak ada lain yang terbaik selain banyak untuk melakukan doa batin. Gitu. Oke. Ada lagi. Kalau doa batin diawali dengan, apakah kalau doa batin itu diawali dengan lagu penyembahan? Terserah sih, boleh Terserah aja. ya. Boleh aja. Jadi gini, sekali waktu ini saya sharing aja ya, sharing pengalaman doa batin saya ya. Jadi sekali waktu saya pernah melakukan doa batin seperti ini. Itu terjadinya itu justru di ini ya, di mobil ketika saya masih lagi nyetir mobil dari rumah saya ke kantor. Saya dengar satu buah lagu di ya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nah, saya dengar lagu ini udah sering sekali gitu. Tapi hari itu, entah mengapa begitu berbeda. Ya, ketika saya sampai di kantor saya parkir di basement gitu ya. Saya berhenti dan saya diam sebentar, saya dengar lagu itu lagi. Saya nggak ikut nyanyi, saya hanya diam aja. Ya. Dan saya bisa merasakan saat itu Tuhan duduk di samping saya. Ya. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan begitu sangat kuat. Dan saya mulai menangis. Ya. Saya mulai menangis, saya merasakan kasih Tuhan. Ya. Dan saat itu saya menangis, saya merasakan kasih Tuhan. Saya merasakan dia begitu dekat sama saya dan dia begitu mencintai saya. Dan setelah itu satpam bolak-balik gitu nih ngeliat kenapa ini orang udah parkir nggak turun-turun dari mobil gitu ya. Ya setelah itu saya keluar gitu ya. Tapi saya nggak ngomong apa-apa, saya hanya diam aja. Saya nggak minta apa-apa sama Tuhan, saya cuma diam aja. Ya. Nah, itu doa batin. Ya. Sekali waktu saya pernah lakukan doa batin juga di rumah. Ya. Sebelum tidur saya cuma duduk aja. Saya hanya merenungkan Tuhan, saya hanya memikirkan Dia, saya cuma diam. Ya. Diam aja. Tanpa sadar saya sudah diam itu berjam-jam gitu ya, mungkin lebih dari 1 jam. Saya cuma diam aja ya. Dan saya bisa merasakan Tuhan itu hadir. Dia ngomong banyak sama saya gitu ya. Nah, kalau perempuan itu mungkin agak susah diam, tapi kalau laki-laki itu punya nothing box gitu ya, yang paling sering dia kunjungi, yang kalau laki-laki disuruh diam gampang. Ya. Nah, laki-laki itu biasanya lebih mudah untuk disuruh diam ya. Sebetulnya tugas Anda hanya diam. Ya. Tapi ketika kamu diam, kamu arahkan hatimu sama Tuhan. Nah, doa batin. Nah, setelah doa batin itu saya tidur, bangun itu fresh. Ya, rasanya tuh fresh gitu ya. Saya nggak usah ngomong apapun. Doa batin nggak butuh kata-kata. Ya, doa batin butuh keintiman. Ya, butuh keintiman. Itu yang jadi penting di dalam doa. Nah, saran saya yang buat yang tadi, yuk doa batin aja yang banyak. Kalau doa batinnya banyak, cukup. Manusia imanmu manusia rohanimu kuat, ya bagus, itu udah bagus. Oke. Terus ini ada yang katanya semakin banyak berdoa, maksudnya mungkin udah rajin berdoa, tapi kenapa kedagingan, marah-marah, khawatir, emosi dan lain-lainnya masih kuat? Nah, gini. Kalau Anda pertanyaan gini,
Kalau Anda minta kemurahan hati, akankah Tuhan kirim kemurahan? Atau Dia akan kirim kesempatan untuk murah hati? Kalau Kesempatan. Anda minta kesabaran, akankah Tuhan kirim kesabaran? Atau Dia kasih ke Anda kesempatan untuk belajar sabar? Hati-hati dengan apa yang Anda minta, teman-teman. Ya. Jadi kalau Anda minta Tuhan kasih saya kemurahan hati, besok yang datang proposal. Ya. Minta dana ini, minta dana itu, gitu ya. Tuhan, saya minta kasih saya kesabaran, Tuhan. Saya mau belajar sabar. Besok ada aja yang bikin ulah, ya. Yang bikin kita marah, gitu kan? Ya. Nah, itu sebetulnya adalah apa yang Tuhan berikan untuk melatih kamu menjadi semakin sabar. Gitu. Ya. Jadi kalau Anda udah banyak minta, Tuhan saya udah minta nih, minta supaya sabar. Tapi saya terus aja marah-marah, emosian. Ya Anda belum lulus ujian namanya. Ya. Jadi ngulang lagi, ya, ngulang lagi. Ngulang lagi. Nggak apa-apa, belajar. Oke. Terus apa sih yang dilakukan pada saat doa batin? Hening. Diam. Diam. Ya, hanya diam berarti ya, menikmati hadirat Tuhan itu tadi ya. Diam. Semakin banyak kita diam, semakin banyak Tuhan ngomong sama kita. Ya. Jadi Oke. orang karismatik itu harus banyak belajar diam. Diam. Terus ini kok ada yang tanya di chat to everyone. Apa yang dimaksud dengan baptis kerinduan? Apa sebagai pendoa atau kaum awam boleh memberikannya? Saya nggak ngerti tuh. Ya, saya baru dengar malahan ada. Ya. Oke. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Terus ini ada yang tanya lagi, apa sih yang dipikirkan saat doa batin? Nggak ada yang dipikirkan kan ya? Nggak ada. Nggak usah mikir apa-apa. Fokus aja sama Tuhan. Nggak usah. Oke. Hanya diam, fokus sama Tuhan. Ya, nikmati aja. Udah. Jadi kayak orang nggak ada kerjaan gitu ya. Gitu ya. Berdiam. Kata orang Sunda, gawe katanya gitu ya. Nggak ada kerjaan gitu, kayak diem aja gitu. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Anda cukup diam. Iya. Karena biasanya gini, di dalam keheningan itu, Anda baru bisa merasakan gerak batinnya. Ya. Nah ini yang kita harus pelajari. Seseorang bisa melatih kepekaan itu kalau dia banyak diam dan merasakan gerak batinnya. Ketika Anda dalam persimpangan, boleh ya saya share sedikit ya. Jadi ada dalam banyak hal dalam hidup saya itu, saya ada dalam persimpangan. Dan di dalam persimpangan itu ketika saya harus memilih sesuatu, memutuskan sesuatu, dan saya nggak tahu saya harus memutuskan apa. Saya cuma datang sama Tuhan dan diam. Dan saat itu hati saya bisa merasakan hati saya punya kecondongan kemana. Nah itu, gerak batin itu hanya bisa kita tangkap kalau kita diam. Ya. Saya selalu, jadi gini, suara yang ada di dalam batin kita, itu selalu kita harus bisa bedakan mana yang voice, mana yang noise. Ya, ngerti ya, noise ya. Nah, orang yang peka adalah orang yang bisa membedakan mana yang voice, mana yang noise. Di dalam ketika kita nggak hening, kita akan sulit menangkap voice. Kita cuma akan dapat noise-nya. Nah, discernment itu belajar untuk menangkap what is the voice, gitu ya, not the noise. Ya, jadi itu hanya bisa didapatkan di dalam keheningan. Oke. Oke. Nah,
Katanya kalau untuk diam itu biasanya susah ya katanya karena pikiran kita banyak hal. Ya, memang. Terus gimana sih caranya dikasih tips doa batin supaya nggak ketiduran? Saking tenangnya mungkin. Memang ini butuh latihan ya. Jadi kalau misalnya Anda bisa lakukan ini, nggak usah lama-lama sih sebetulnya doa batin 5 jam gitu ya. Itu mah tidur siang namanya. Tidur malam kali ya, kalau tidur siang nggak ada yang 5 jam. Itu mah tidur ya. Hati-hati, jangan samakan doa sama tidur ya. Jadi doa batin itu nggak usah panjang sebetulnya. Tapi yang paling penting adalah fokus hati kita ketemu sama hatinya Tuhan itu. Relasi itu. Ya. Nah, startlah dengan yang simple. 5 menit. Coba. Bisa nggak 5 menit? Ya. Nanti kalau orang udah terbiasa dengan ini, ya. Nah, Anda akan nambah sendiri tuh. Karena tinggal dalam hadirat Tuhan tuh nyaman sekali, ya. Anda akan nambah sendiri, nambah lagi gitu. Nanti lama-lama terbiasa. Dan Anda bisa lakukan itu. Awalnya kan sulit ya untuk fokus gitu ya. Nanti lama-lama Anda dimanapun Anda bisa lakukan. Nah, ini butuh latihan. So, jangan start dengan yang sesuatu yang besar, start dengan sesuatu yang kecil ya, tapi terus lakukan itu, saya yakin Anda bisa. Oke, Bapak Ibu, ini pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan. Nanti maksudnya berarti pertanyaan ditutup ya untuk kesempatan bertanya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kalau kita lagi melakukan kegiatan atau pekerjaan, terus ada sesuatu yang bikin hati kita kesal, terus teringat menjerit, minta tolong sama Tuhan, minta kekuatan, tapi cuma bisa di dalam hati. Apakah itu termasuk dalam doa batin juga? Tergantung ya. Saya nggak bisa jawab persis nih ya, karena tergantung situasinya. Ya. Kadang-kadang emosi kita, Anda harus bedakan antara doa batin dengan luapan emosi ya. Gitu kesel gitu ya, terus kemudian Tuhan tolong saya, ini kesel banget gitu ya. Itu bukan doa batin, belum tentu itu doa batin gitu ya. Belum tentu itu doa batin. Nah, kalau kekesalan itu muncul dan kemudian Anda tidak fokus sama Tuhan. Jadi doa batin tuh kuncinya apa? Kamu ketemu nih hati dengan hati sama Tuhan. Itu yang disebut doa batin gitu ya. Jadi sikap hatimu itu yang penting. Ya, doa batin itu bukan caranya, bukan tekniknya, bukan metodenya, bukan tempatnya, bukan waktunya, tapi hati dengan hati. Ya, itu sih yang penting. Jadi kalau misalnya Anda kesal dan Anda terus kemudian fokus sama Tuhan dan bilang, Tuhan saya mau mengampuni dia. Terus Anda hening, diam gitu ya, itu bisa jadi doa batin gitu. Jadi tergantung situasinya, Ya. Oke. Nah, ini juga mirip sih tadi pertanyaannya. Kalau di chat to everyone katanya kalau ada masalah dan tidak berkata-kata sampai memilih masuk kamar mandi dan merasa diri tenang, apakah termasuk doa batin? Tadi berarti ya mirip yang tadi ya kok ya permasalahannya. Tergantung sikap hatimu. Hatimu connect gak sama Tuhan? Itu doa batin. Doa batin bicara soal hatimu connected sama Tuhan. Itu doa batin. Ya. Oke. Ini ada 2 pertanyaan, tapi kayaknya nggak perlu kita jawab sekarang. Ini bisa jadi iklan untuk sesi berikutnya. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita secara khusus menjadi pendoa? Dan yang kedua itu, bagaimana cara untuk mengajak teman ikut berdoa syafaat? Sedangkan katanya dia tidak tahu berdoa. Ya kan, berarti ini PR kan? Ini nanti dijawab di sesi berikutnya tentang sesi kedua ya. Seri kedua ya. Nanti habis seri ini seri ini masih ada 1 sesi terakhir, terus kemudian kita akan masuk ke seri yang kedua.
Dan seri kedua itu akan fokus bicara tentang doa syafaat ya. Ya, oke. Stay tune. Ya, jadi buat yang tadi bertanya 2 pertanyaan itu, tunggu jawabannya di sesi yang kedua. Oke, Kok Kris, terima kasih banyak untuk malam hari ini, dan Bapak Ibu yang hadir boleh kita kasih reaction buat Bro Krismanto. Oke, terima kasih untuk pengajaran. Sama-sama. Terlempar. Terima kasih, dan kita akan ketemu kembali. Mohon bisa dibantu untuk pengumumannya. Pengumuman untuk hari ini. Oke. Kita akan lanjutkan kembali pembekalan doanya How to be a Prayer Warrior di seri yang pertama, dengan tema yang berikutnya adalah doa Bapa Kami. Ya, doa Bapa Kami itu doa yang sering kita doakan bersama, tapi kita akan belajar lebih dalam lagi di sesi yang berikutnya, hari Rabu tanggal 5 April ya. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Rabu tanggal 5 April, dan kita akan membahas tentang doa Bapa Kami bersama Bapak Surya Cahyadi. Jadi jangan dilewatkan, kita sama-sama bertemu lagi. Lalu pengumuman untuk khususnya warga Bandung untuk minggu depan, doa syafaatnya libur ya, karena tanggal 22 Maret hari Rabu itu adalah tanggal merah. Jadi kita tidak ada doa profetik bersama ya, boleh tetap berdoa di rumah masing-masing saja. Nah, terus untuk Bapak Ibu yang merasa terberkati dengan pengajaran hari ini, bisa memberikan persembahan kasihnya ke nomor rekening berikut ini. Rekening BPK-PKK Bandung atas nama Timotius Theophilus atau Inggriani di rekening BCA nomor 77747588080, dan tambahkan angka 8 di belakang jumlah transfernya. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan, itu akan berguna untuk kegiatan BPK-PKK lain Bandung lainnya. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk semuanya membuka kamera. Kita abadikan momen malam hari ini bersama-sama. Yuk, buka kameranya, boleh rapi-rapiin dulu rambutnya, sedikit-sedikit dandan, dan berikan senyuman yang termanis. Oke, siapa yang bisa bantu fotonya? Cimarina bisa bantu foto? Aku aja, bentar. Bisa. Oke. Boleh deh kalau Fani bisa, soalnya ini rada ribet. Oke, sebentar. Sip. Ayo, kita kasih senyuman yang termanis. Ini ada 5 halaman, jadi tahan senyumannya panjang-panjang ya. Oke, 3, 2, 1. Halaman pertama. Lagi, 3, 2, 1. Halaman kedua. Halaman ketiga, masih banyak yang tutup kameranya. 3, 2, 1. Oke. Oke, selesai. Ya, sebagai penutup, kita mau tutup sesi malam hari ini dengan doa. Bro Krismanto boleh minta tolong untuk berdoa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini. Kami boleh belajar tentang berbagai bentuk doa, dan bagaimana doa penuh dengan kuasa mengubah banyak hal dalam hidup kami dan memberkati banyak orang. Kami bersyukur untuk apa yang kami boleh terima, dan kami percaya tidak ada satupun firman yang ditaburkan yang kembali dengan sia-sia. Meteraikan benih-benih firman itu di dalam hati kami masing-masing, agar firman itu berakar kuat, tumbuh mekar dan berbuah, dan buahnya tetap untuk selama-lamanya. Dan mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam segala apa yang kami lakukan, khususnya panggilan kami untuk tetap menjadi pendoa. Biar kami menjadi pendoa-pendoa yang setia, menjadi pendoa-pendoa yang benar di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak untuk malam ini. Kami bersyukur untuk seluruh panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini, dan juga mereka yang berdoa dalam doa syafaat hari ini. Biarlah ini semua mengikat kami menjadi satu saudara di dalam Tuhan, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kepada-Mu.
berkati kami, dan malam ini kami sebentar akan istirahat. Kiranya berkat-Mu tercurah, berlimpah atas kami di dalam istirahat malam kami. Terima kasih Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Bro Kris dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu tanggal 5 April. Selamat beristirahat. Stay dulu ya, bentar.